Apa? Saat ini kami sedang berada dalam perjalanan menuju pemakaman setelah prosesi jenazah selesai disyalakan. Iring-iringan pun dilakukan dengan menggunakan sirena agar lancar tanpa hambatan. Di dalam mobil, pihak keluarga ada sekitar 4 orang yang ikut menemani dan suasana pun tidak ada obrolan sama sekali. Aku setengah mati menahan penasaran tentang orang di sampingku yaitu Wawan yang sangat misterius. Wawan hanya senyum-senyum saja ketika aku memasang wajah kesal. Sampailah kami di tempat pemakaman dan dengan cepat aku membantu menurunkan jenazah hingga proses penguburan selesai. Seperti biasa, momen haru tercipta atasnya. Dan kami lantas pergi kembali ke rumah sakit dikarenakan tugas sudah selesai. Wan, berarti kamu mengetahui bahwa Farid itu dipenggal oleh iblis wanita itu. Aku mulai bertanya dalam perjalanan balik. Kamu itu tidak sabaran sekali Sis. Nanti saja ketika perjalanan menuju Subang ku beritahu. Enggak bisa Wan. Aku ingin mengetahuinya sekarang. Kamu tahu, aku memang tidak mengetahui secara langsung kematian Farid. Tetapi, aku melihat dalam mimpi ritual pemenggalannya. Hah? Kamu melihat pemenggalanannya? Wawan terheran-heran dengan penjelasanku sebelumnya. Iya, memangnya apa yang kamu tahu, Wan? Aku tidak tahu banyak Sis, tetapi itu suatu keuntungan. Setidaknya, kamu tidak akan mati dalam waktu dekat olehnya. Coba kamu jelaskan lebih rinci, Wan. Kita sudah ingin sampai di rumah sakit sekarang. Ucapku menekannya. Aku harus mendapatkan jawaban sekarang sebelum di rumah sakit. Sebab, kami tidak bisa berbicara seperti ini di sana. Banyak orang akan menganggap kami berhalusinasi dan mengada-ada. Kamu ini bodoh ya? Menangkap informasi seperti itu saja tidak bisa. Bukannya menjawab dia malah mencelaku. Udah buruan Wan. Dari yang kupelajari dari guru, seharusnya mereka tidak bisa membunuhmu pada saat ini. Entahlah, kamu sepertinya ada yang melindungi. Tetapi aku tidak tahu apa itu Ziz. Jawabnya itu tidak menjawab pertanyaanku sebelumnya. Tetapi aku cukup lega karena ketika nanti pergi ke Subang aku ditemani oleh Wawan yang sedikit mengerti tentang hal gaib. Sesampainya di rumah sakit, aku segera pergi menemui staf dan memberikan dokumen yang sudah lengkap sebagai tanda aku telah menyelesaikan pengantaran. Ada tugas apa lagi, Wan? Tanya aku menghampiri Wan-Wan yang sedang meminum kopi. Belum ada, tapi disuruh standby di sini. Sudah tahu hasil penyelidikan kematian Farid? Wawan balik bertanya kepadaku. Belum Wan, masih tertutup. Pihak rumah sakit aja belum mengadakan klarifikasi sampai sekarang kan? Jawabku. Memang belum ada informasi apapun yang didapat. Sepertinya hanya akan menjadi kasus biasa dan tidak akan dibesar-besarkan. Pihak rumah sakit pasti membayar besar media agar isu kematian ini tidak tersebar luas dan menurunkan rating rumah sakit ini. Kamu mau pesan apa? Nanti biar aku yang membayarnya, Ziz. Gak usah, Wan. Aku mau ke musola untuk duha. Nanti kalau kamu atau aku dapat tugas, tolong samper ya, Wan. Takutnya aku ketiduran. Pesanku padanya. Wan pun mengangguk. Aku lantas pergi ke musola rumah sakit yang terdapat pelataran rumah sakit. Musola yang tidak terlalu besar, namun juga jarang sekali terpakai. Bahkan untuk suara azan sekalipun tak terdengar. Itu juga sebabnya aku subuh tadi tidak sholat di sini karena aku ingin berjamaah di masjid. Sesampainya di musola, aku lantas pergi ke tempat wudhu, namun di sana terdengar suara air yang gemercik. Itu tandanya ada seseorang yang sedang mengambil air wudhu juga untuk sholat. Aku menunggunya terlebih dahulu dikarenakan takut di dalam sana itu adalah wanita. Walaupun ada step dinding, tetap saja aku takut kalau disangka ingin mengintip. Kan tidak elok saja. Tap, tap, tap. Aku mendengar dan melihat ke arah kaki orang berjalan itu. Dan benar saja dia seorang wanita yang memiliki kaki yang putih bersih bagus. Untung saja aku tidak langsung masuk. Bisa saja dia berteriak kan? Loh, Mas Aziz mau sholat juga. Kok diam saja bukannya cepat mengambil air wudhu? Cinta. Iya nih mau sholat juga hehe. Ujarku salah tingkah dibuatnya. Apa? Nama wanita itu memang Cinta. Aku tidak sedang menggombalinya saat ini. Shouting? Lelaki mana yang tidak salah tingkah jika berada sedekat aku sekarang dengan dia? Jujur saja, Cinta itu perawat paling cantik di rumah sakit ini. Jadi karena itu, aku menjadi salah tingkah. Ya sudah, aku duluan ya Mas. Ujarnya berlalu meninggalkanku.
Andaikan aku bisa lebih dekat dengannya, pasti mengasihkan sekali. Lamunku dalam hati. Aku buru-buru sadar dan langsung mengambil air wudhu. Selain sholat duha, aku berencana untuk membaca kembali surat Al-Mulk yang dianjurkan oleh orang tua yang kutemui subuh tadi. Setelah selesai, aku lantas memasuki musola dan langsung sholat 2 rakaat. Bagaimana dengan cinta? Musola ini disekat dinding pembatas antara pria dan wanita. Jadi, kami tidak akan bisa saling mengintip. Namun, bisa saling mendengar apabila bersuara. Lagian, di dalam musola juga terdapat beberapa orang yang sedang tertidur. Mereka ini pasti keluarga pasien dan bergantian berjaga. Selesai sholat, aku lantas mengambil posisi di ujung dan mulai membaca surah Al-Mulk sebanyak 3 kali. Entahlah, sekarang aku seperti candu membaca surah ini. Seperti ada kedoran hati ketika selesai membacanya. 10 menit berlalu, aku pun meninggalkan musola dan langsung bergabung dengan yang lainnya di tongkrongan para sopir biasa. Aku melihat sudah ada sekitar 4 orang termasuk Wawan. Ketika melihatku, dia lantas melambai menyuruhku ke tempatnya. "Kenapa, Wan?" ucapku. "Cerah banget abis sholat." Dia meledekku sambil tertawa ringan. "Dapat tugas baru, Wan?" tanya sambil duduk di sebelahnya. "Kamu itu loh, kerjaan mulu. Santai dikit memangnya nggak bisa ya?" ujarnya seperti kesal kepadaku. "Hehe, namanya juga kuli, Wan. Daripada tim mau ngapain coba?" ucapku sambil membakar rokok. Sopir sudah banyak yang berdatangan silih berganti karena tugas, sementara aku dan Wawan masih belum mendapatkan tugas pengantaran maupun penjemputan. Sekitar pukul 9 akhirnya ada salah satu staf menghubungiku yang berarti aku mendapatkan tugas. "Wan, aku dipanggil ke kantor nih. Duluan ya. Nanti kalau kamu ada tugas juga jangan lupa istirahat. Maghrib kita harus sudah di sini." "Beres, sis. Kamu hati-hati ya. Sedikit lagi juga aku udah mau pulang." Aku dengan segera langsung menuju ke kantor untuk mengetahui tugas apa yang diberikan kepadaku. Tanpa mengetuk, aku langsung masuk karena ini adalah kantor sumber daya manusia. Aku juga sedikit heran mengapa aku disuruh menghadap ke sini. "Permisi, Ibu, saya diminta menghadap. Ada perihal apa ya?" ujarku menghadap. "Sekarang ini aku sedang berada di ruangan PKRS. Nah, API itu PKRS. Singkatnya adalah proses pemberdayaan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit dan inti dari fungsinya adalah untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Hari ini kamu saya tugaskan untuk mengantar dan mempersiapkan segala yang diperlukan untuk edukasi tentang kesehatan di suatu tempat di luar Jabodetabek." ujarnya singkat, padat dan jelas. Kenapa harus aku? Seharusnya aku tidak dilibatkan karena job desk berbeda. Aku hanya diprioritaskan untuk pengantaran serta penjemputan jenazah saja. Kenapa harus mengantar kegiatan yang aku tidak punya relasi di dalamnya? Tapi, nanti malam saya ada pengantaran jarak jauh ke Subang, Bu. Kenapa tidak dibebankan kepada para senior saja? Jawabku. Dia menurunkan kacamatanya seraya mentakut tajam. Ia tahu aku menolaknya secara halus karena harus istirahat terlebih dahulu untuk pengantaran nanti. Tetapi sepertinya dia tidak ingin menerima penolakan dariku. Sebenarnya, kegiatan ini sudah dihandal. Ada sebuah universitas yang mempunyai kerjasama dengan rumah sakit ini. Tetapi, ada bahan dan berkas yang tertinggal dan kami tidak mempunyai orang lagi untuk diantar ke sana. Aku mengangguk mengerti. Itu berarti, tugasku hanya mengantar saja dan bisa segera kembali setelahnya dan memiliki space waktu untuk beristirahat. Kamu, selaku bagian dari rumah sakit. Saya sudah meminta langsung dari Pak Hendra selaku atasan kamu untuk membantu kegiatan PKRS ini sebagai sinergi antar divisi. Jeti, kamu bersedia atau tidak? Iya Bu, saya bersedia. Dengan siapa saya akan ke sana? Kamu langsung ke bawah saja. Di sana sudah dipersiapkan semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan segera berangkat karena di sana membutuhkan berkasnya dengan cepat. Ujarnya sambil memasang kacamatanya kembali. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dia mengangguk, lantas aku pergi meninggalkan ruangan dan menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk pengantaran. Perempuan tadi itu sangat judes, aku berharap jodohnya nanti telat. Lagian, cantik iya.
Dewasa sudah, mapan sudah. Kenapa dia tidak segera menikah? Masa dia tidak laku? Kasihan sekali. Astagfirullah, gara-gara itu aku jadi julidkan. Ketika di basement aku mencari di mana mobil yang akan aku gunakan ke Karawang. Juga, aku tidak melihat orang yang akan mendampingiku nantinya. Apakah perawat? Ataukah dokter atau mungkin asisten dokter? Ucapku pelan sambil masih mencari keberadaan mobil. Mas Aziz. Sebuah teriakan lembut dan manis menghentikan langkahku. Cinta. Ada apa nih dia memanggilku? Apakah dia ingin meminta nomorku? Sial. Aku jadi salah tingkah seperti ini. Ucapku dalam hati sambil menghampirinya. Iya Cin, kenapa? Tanyaku atas panggilannya. Kok kenapa? Ayo berangkat, memangnya nggak dikasih tahu sama Bu Indah di atas tadi? Ujarnya langsung memasuki mobil. DGH, DGH, DGH. Jeti, cinta yang akan menemaniku ke Karawang. Kalau begitu, dengan senang hati aku akan menyelesaikan tugas ini. Aturan tadi PKRS diadakan saja di Surabaya sekalian agar aku bisa lebih berlama-lama dengannya. Dalam perjalanan kami malah tidak saling berbicara. Aku sedikit canggung untuk memulai pembicaraan. Jujur saja, aku tidak pernah berhubungan langsung dengan wanita manapun. Jeti, aku bingung bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Apa aku harus mencari di Google terlebih dahulu? Cin, kamu tahu tempatnya kan? Tanyaku. Mas Aziz juga tahu kok. Yang terpenting nanti ke Universitas Singa Perbangsa dulu saja. Ujarnya. Oh baiklah kalau begitu. Ujarku garing. Sepertinya aku tidak cocok untuk berhubungan dengan wanita. Komunikasiku buruk sekali. Bahkan aku tidak bisa membuat topik pembicaraan. Padahal, saat ini di mobil hanya kami berdua saja. Diriku memang bodoh. Kemarin harusnya semua berkas sudah selesai berikut dengan obat-obatan. Ternyata ada yang tertinggal setelah dicek. Jadi kita harus mengantarkannya. Ucapnya lagi sambil tersenyum manis ke arahku. Alamak, senyumnya manis sekali. Aku kegirangan dalam hati, namun aku tetap menunjukkan ekspresi yang cool. Santai aja Cin, tapi apa akan lama di Karawang nanti? Kalau itu tergantung. KLEKK. Aku menelan saliva mendengar ucapannya yang menggantung itu. Tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi di sana. Kalau diperbolehkan langsung pulang ya kita pulang. Kalau disuruh membantu ya kita membantu terlebih dahulu. Oh alah, kukira tergantung aku membawanya pergi kemana. Ucapku dalam hati. Oke, aku siap untuk keduanya. Yang terpenting adalah kita harus sudah di Jakarta maghrib nanti. Jelasku padanya karena aku memang ada pengantaran. Loh, kenapa memangnya? Ada kencan ya hihihi. Ujarnya salah paham. Bukan begitu Cin. Aku ada pengantaran jenazah ke Subang soalnya hehe. Ucapku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Aduh, Jeti ngerepotin banget dong ya. Harusnya tadi aku meminta yang lain saja untuk menemani. Kasihan Mas Aziz kurang istirahat nantinya. Loh, santai aja Cin. Namanya juga sinergi antar divisi. Sudah menjadi kewajiban untuk kepentingan rumah sakit soal pelayanan dan edukasi. Memangnya, siapa yang merekomendasikan aku untuk mengantar ke sana? Tanyaku penasaran. Aku Mas hehe. Maaf ya. Aku nggak tahu kalau kamu ada tugas pengantaran jauh. DGH. 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 Jantungku sontak bersorak ria mendengar dia meminta rekomendasi agar aku yang mengantarnya. Tapi, memangnya cinta ini siapa bisa meminta rekomendasi lantas dikabulkan? Bukankah dia hanya perawat biasa saja? Sehingga kami masuk hampir berbarengan. Hanya berbeda beberapa hari saja. Oh nggak apa-apa Cin. Tapi kok kamu bisa meminta rekomendasi dan dikabulkan? Tanyaku menelisik ke arahnya. Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku melainkan menggigit bibirnya. Imut dan manis sekali wanita ini. Ingin rasanya aku. Aku punya rahasia. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ucapnya membangunkan lamunanku. Rahasia? Rahasia apa memangnya? Janji, aku nggak bakal bocorin. Sumpah? Iya sumpah. Rahasia apa sebenarnya yang dipendam olehnya? Apa mungkin dia bidadari hayangan yang selendangnya hilang ketika mandi di sungai?
Atau mungkin saja dia aslinya MBA kuntilanak. Aku sebenarnya anak padiretur sekaligus pemilik saham mayoritas rumah sakit Mas Hehe. Aku kan lagi magang selama 2 bulan di sana. Ses awas kalau sampai bocor. DGH. Sepertinya kapal cinta dan Aziz akan kandas sebelum berlayar mengarungi lautan asmara. Dengan tahu identitas asli cinta, aku seharusnya sadar diri untuk bersamanya bahkan untuk berada di sampingnya. Mas Aziz, kok diam saja diajak ngobrol? Kaget ya? Hihihi. Bukan kaget lagi, Cin. Aku ini malah lebih ke arah kecewa. Walaupun umur kita tidak jauh, status sosial kita terpaut amat sangat jauh. Iya kaget, hei. Kalau begitu aku seharusnya memanggil apa ya? Bu Bos, Nyonya, Tuan Putri atau... Kalau sayang saja bagaimana? Ucapnya memotong ucapanku. KLEKK. Entah bagaimana rupa wajahku sekarang setelah mendengar ucapannya barusan. Pasti memerah dan seperti kepiting rebus. Bisa-bisanya aku dibuat salah tingkah oleh seorang wanita. Sial, jantungku tak henti-hentinya berdetak kencang. Hihihi, wajahmu lucu Mas Aziz. Sampai memerah begitu. Santai saja, panggil saja seperti biasa. Kalau nanti panggil aneh-aneh nanti kamu aku bilangin papa biar dipecat. Dewa Buset, anak ini bisa berubah 180 derajat dengan mudah. Tadinya menggodaku, sekarang malah mengancamku. Jangan begitu dong. Oke, kita biasa saja ya. Kamu manggil Aziz, aku manggil Cinta. Bagaimana? Aziz, sepertinya tidak sopan. Enggak kok, umur kita kan gak terpaut jauh. Iya sih, gimana kalau kita punya panggilan khusus kalau lagi berdua? Tawarnya kepadaku. Hah? Panggilan khusus? Seperti apa contohnya? Panggilan khusus gitu, kayak Sweetie, Honey. Ujarnya mempretekkan dengan lucu. JLEKK. Maaf, aku sedikit canggung. Ini pertama kalinya aku berhadapan dengan wanita Chin Hehe. Ucapku dengan jujur. Hah? Serius kamu? Wajah setampan kamu baru kali ini berhubungan dengan wanita. Ujarnya seperti terkejut. Memangnya kenapa? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan wanita. Hidupku saja susah. Bagaimana kalau ditambah dengan memikirkan wanita? Yang ada malah tambah susah. Ah biasa saja Chin Hehe. Ujarku terkekeh. Ya sudah, aku manggil kamu Bubu. Aku manggil kamu apa dong? Ya, kamu cari dong. Masa panggilan khusus aku juga yang mencari? Gimana kalau Bu? Itu bagus. Aku suka hehe. Mulai sekarang kalau kita cuma berdua, kamu harus manggil pakai panggilan khusus. Awas aja kalau enggak. Ancamnya kepadaku sambil menyipitkan matanya. Iya Cin. Bu. Sini HP kamu. Untuk apa? Simpan nomorku. Begitulah pembicaraanku dengan Cinta. Entahlah. Hatiku rasanya berbunga-bunga sekali. Apakah Bahtera Aziz dan Cinta akan berlayar ataukah kandas? Uhui. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang sekitar 2 jam lebih lamanya, kami pun sampai di tempat tujuan. Waktu memang tak terasa jika bersama orang yang kita suka. Setidaknya begitulah menurut para pujangga. Bu, tempatnya yang mana? Kamu masukin mobil saja dulu Bu. Nanti aku kasih tahu ruangannya. Aku pun mengikuti arahan yang diberikan oleh Cinta untuk memasuki universitas. Kami lantas turun setelah memarkirkan mobil di tempat bertuliskan Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi seperti ini ya tempat orang kuliahan. Kamu baru pertama kalinya memasuki tempat seperti ini Bu? Ujarnya yang langsung mengajakku untuk mengikutinya. Ya, ini pertama kalinya bagiku. Aku kan lulusan SMA. Pernah bermimpi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah namun sekarang aku menabung terlebih dahulu hehe. Itu bagus Bu. Pendidikan itu perlu untuk merubah peradaban. Aku harap kamu termasuk orang yang membawa perubahan itu. Cinta ini mempunyai aura yang sangat positif dan menyenangkan sekali. Walaupun dia berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi sifat sombong seperti tidak ada di dalamnya. Sungguh beruntung seseorang yang dekat dengannya. Sambil bercakap-cakap kami pun sampai di suatu ruangan seperti lab. Terdapat banyak alat-alat dan peraga kesehatan.
Sepertinya tempat ini digunakan untuk praktek mahasiswa kesehatan di sini. Neng Cinta sudah datang. Gimana di perjalanan aman? Aman Bu Dokter. Saya diantar dengan Aziz. Aziz? Oh iya, jika kita tidak berdua, maka akan kembali memanggil dengan sebutan nama. Hampir saja aku melupakan hal tersebut. Apalagi di sini banyak yang mengenal Cinta, tentu akan sangat berpengaruh jika aku memanggilnya dengan sebutan khusus kami. Berkas yang lainnya dibawakan, Neng? Neng? Tanya dokter tersebut. Iya, ada di mobil, Bu. Sebentar saya ambilkan dahulu. Coba yang lain tolong bantu bawakan Neng Cinta ya. Soalnya ada obat-obatan juga. Orang-orang yang seperti mahasiswa dan perawat dari rumah sakit kami, lantas mengikuti Cinta dari belakang termasuk aku. Kan aku yang memegang kunci mobil, masa iya aku tidak ikut? Yang mana mobilnya, Kak? Itu. Avanza, Kak. Aku lantas membuka pintu dan membantu mengeluarkan barang-barang yang ada. Sekitar 6 orang membantu mengeluarkannya Jetty. Sepertinya aku tidak perlu ikut dengan mereka. Kamu tunggu sini saja, Sis. Biarkan saja aku langsung meminta izin untuk kembali ke Jakarta. Aku mengangguk dan menurut. Lagian, dokter tadi sepertinya tidak menyukaiku. Aku melihatnya menatapku dengan tatapan yang sinis. Padahal aku tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kenapa dia seperti itu ya? Dengan Cinta yang meninggalkanku, aku menjadi punya waktu untuk melaksanakan sholat zuhur sekaligus membaca surah Al-Mulk sebanyak 3 kali. Sepertinya menyenangkan bisa menjadi mahasiswa, belajar bersama, diskusi banyak hal, mempunyai teman yang satu frekuensi. Rasanya aku tidak sabar ingin mencicipi bangku kuliah. Aku harus lebih semangat bekerja agar tabunganku tercukupi. Ujarku dalam hati sambil bersandar di mobil setelah selesai melakukan sholat. Aku mengamati para mahasiswa dari kejauhan yang sedang bercanda ria sambil memegang buku di dadanya. Terlihat menyenangkan sekali menjadi seperti mereka. DLTTT, DLTTT. Tiba-tiba HP kau berdering dan kulihat sebuah panggilan dari Wawan. Iya Wan, kenapa? Aku sudah selesai bertugas dan ingin istirahat. Kamu sekarang di mana, Ziz? Ya sudah, kamu istirahat saja duluan. Aku masih ada tugas dan sekarang masih di Karawang. Hah? Yang benar saja. Ngapain kamu di Karawang? Nanti kan ada pengantaran jarak jauh. Aku diutus sama komite untuk menemani Cinta untuk program KPRS gitulah Wan. Pokoknya nanti maghrib aku pastikan ada di rumah sakit kok. Kok bisa komite menyuruhmu? Sudah Wan, sudah. Kamu istirahat saja sana. Ujarku lantas memutuskan panggilan. Aku juga sebenarnya heran. Kenapa aku yang ditugaskan? Tetapi setelah tahu Cinta yang merupakan anak dari yang mempunyai saham di rumah sakit, aku dan komite bisa apa? Kok bisa? Ya bisa aja kalau Cinta yang meminta Wan. Desirku pelan. DORLLE. Astagfirullah. Hihi, kamu serius banget teleponan sama Wawan ya? Dia menebaknya. Kok bisa tahu? Ya tahu dong. Aku kan di belakangmu dari tadi. Berarti kamu mendengar semua pembicaraan kami dong. Dia hanya mengangguk manis sambil memejamkan matanya. Udah, yuk kita pulang. Tapi, sudah ayo masuk mobil Bu. Aku mengalah dan pasrah lantas dengan segera memasuki mobil. Dalam perjalanan, terlihat Cinta yang senyum-senyum sendirian sambil memainkan HP KU. Ya, dia meminjamnya sejak masuk ke dalam mobil. Aku tidak keberatan dipinjam olehnya sebab HP kau tidak berisi yang aneh-aneh. Hanya ada media sosial saja. Bahkan untuk game aku sama sekali dia tidak memainkannya. Kenapa senyum-senyum begitu, Bu? Tanyaku padanya. Enggak, Papa. Aku lagi main di akun media sosialmu. Memangnya apa yang seru di sana? Aku membaca dan membalas pesan yang masuk di Instagrammu. Memangnya ada yang mengirimkan pesan kepadaku ya? Entahlah. Aku sudah lama sekali tidak membuka Instagramku. Memangnya ada? Justru banyak sekali yang mengirimkan pesan. Apakah aku boleh membalas dan membaca pesan-pesannya, Bu? Dia meminta izin kepadaku. Tentu saja, Bu. Balas saja sesukamu. Lagian aku juga tidak mengenal siapapun di Instagram. Dia beberapa kali meminta izinku untuk inilah, untuk itulah di HP dan media sosialku. Aku megatakan kepadanya untuk bisa melakukan apapun yang ada di dalam HP KU.
Selama 2 jam lamanya, aku berkendara sebetulnya perutku sudah bergejolak dan Gaji meminta bulan untuk ini diisi. baru diterima sudah Cuma langsung aku merasa habis. tidak enak Sekarang untuk uang bicara satu kepada anak Cinta. juga tidak ada. Sebab dia juga masih Untung aku asyik punya memainkan EasyCash. HP kamu. Verifikasi informasi Kita paling sudah cepat mau selesai sampai dalam Jakarta 60 detik. Efisiensi Tapi kamu sangat masih tinggi, saja sibuk bunga memainkan serendah HP kamu. 0,04%. Sangat Oh, meringankan memangnya tekanan kenapa? pembayaran dan Katamu aku. aku bebas Dan juga melakukan nol apa saja. agunan, nol pinjaman, CKRK. bunga dan biaya CKRK. transparan. Yang tidak punya rekening Entah bank sudah bisa keberapa langsung tarik kalinya dia tunai memfotoku ke dompet dari digital. tadi. Sangat Aku praktis, juga prosedur bingung untuk pengajuan apa dia mudah, melakukan cukup hal dengan yang KTP. menurutku aneh seperti itu. Apalagi setelah mengambil foto. Dia senyum-senyum sendiri. Bu, kita mampir ke tempat makan dulu ya. Kamu juga pasti lapar kan? Ujarnya sambil mengembalikan HP KU. Sebelum menjawab, aku melirik terlebih dahulu ke arah jam. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 4 sore lebih. Kupikir masih sempat ada waktu untuk beristirahat nantinya sebelum berangkat ke Subang. Kita akan makan di mana, Bu? Kamu suka daging sapi enggak? Suka banget. Ya sudah, aku akan menunjukkan tempatnya. Beberapa menit kemudian, aku sampai di tempat yang sudah dituju. Kami lantas turun dan masuk ke dalamnya. Ini pertama kalinya aku masuk ke tempat makan yang super megah dan mewah ini. Bahkan sebelum memasuki restoran sudah disambut oleh pelayan yang ramah di depan sana. Bu, ini tempat makan atau hotel? Kok bagus banget? Tanyaku yang langsung membuatnya tersenyum menutup mulutnya dengan tangan. Ini tempat makan kok. Aku biasa makan di tempat ini. JLK. Aku menelan saliva karena aku terbiasa makan di warteg Jeti heran ketika memasuki tempat seperti ini. Kami pun duduk di tempat yang sudah disediakan. Cinta dengan cepat memanggil pelayan dan memesankan makanan yang sangat banyak dan itu membuatku keringat dingin. Puh, di sini harganya memang segitu atau bagaimana? Tanyaku berbisik kecil di dekatnya. Iya memang segitu kok. Memangnya kenapa, Bu? JLK. Daging apa yang mereka jual di sini? Ujarku panik dalam hati, memikirkan bagaimana nanti membayar tagihan makanan di sini. Bagaimana nanti membayarnya, Bu? Ya kamulah. Masa aku yang membayarnya, hihihi. Mati aku. Sudah pasti belasan juta membayarnya. Ya Tuhan, bagaimana caraku membayar semua ini? Masa iya aku harus menjual salah satu ginjal untuk melunasinya? Tak lama, makanan pun datang. Tanpa tunggu lama Cinta memakannya dengan lahap. Sedangkan aku masih berpikir makanan mana yang mahal dan harus kuhindari agar tidak membayarnya. Sudah, Bu, makan saja. Kita pikirkan bayarannya nanti. Mana bisa begitu? Dia sih enak kalau di penjara bisa dibebaskan oleh orang tuanya. Lah kalau aku di penjara, siapa yang akan membebaskanku? Sini-sini, aku suapin ya. Dengan wajah yang memerah aku membuka mulutku lantas mengunyah daging yang masuk. Sial, enak sekali daging yang memasuki mulutku ini. Seperti mencari dan lembut sekali dalam mulut. Lidahku seraya menari-neri. Enak enggak, Bu? Aku tidak menjawabnya melainkan langsung terus melahap daging yang berada di depanku. Aku seakan tidak memperhatikan kanan kiri hanya terfokus kepada hidangan di depan. Hingga pesanan habis tak tersisa beserta es krim-es-krimnya. Ya ampun, baru pertama aku makan seenak ini, Bu. Swear ini makanan terenak yang pernah ku makan. Ucapku sambil mengelus-elus perut. Hihihi, enak ya. Ya sudah, kamu bayar. Kita kan harus segera kembali ke rumah sakit. DGH. Aku langsung lemas ketika lupa harus membayar tagihan makanan yang sudah kumakan. Mana yang kumakan banyak banget lagi. Mas. Cinta memanggil pelayan. DGH, DGH, DGH. Detak jantungku berdetak cepat seiring pelayan yang melangkah mendekat. Bilnya, Mas. Ucap Cinta. Aku sepertinya pasrah jika harus mengepel di tempat ini selama 2 tahun penuh. Bersama